cara membuat cincin dengan batok kelapa. Jadi apa-apa saja yang harus diperlukan, mari simak video ini. Tentunya yang pertama yang harus kita butuhkan dalam membuat cincin batok kelapa itu ini, yaitu batok kelapa ya. Dan usahakan cari batok kelapa itu yang agak tebal sama yang tua, yang agak sudah hitam, agar cincinnya nanti dapat jadi kuat. Selanjutnya setelah kita mempunyai batok kelapa, kita harus mempunyai yang namanya gerenda. Yang gerenda untuk memotong. Bisa menggunakan gergaji kecil atau gergaji besi, tapi itu lama. Tapi kalau mau cepat, gerenda ya. Nih gerenda. Selanjutnya kita juga memakai bor ya. Bisa bor seperti ini ya, bisa bor seperti ini, atau bisa juga bor seperti ini ya. Ini yang saya rombak dari Jinamu bekas sanyo, lalu saya rombak bisa masuk. Nanti dipasang di sini, ini dibuka pasang. Oke, mata bor yang seperti ini. Selanjutnya setelah itu kita juga menggunakan lem setan. Nah, ini sangat penting dalam membuat cincin batok. Oke, setelah itu kita juga di sini menggunakan yang namanya kertas pasir ya. Kertas pasir dari mulai grit, kertas pasir 80 sama grit 400, seperti ini juga bisa ya. Ini grit 400, bisa kertas pasir yang ini atau kertas pasir gerenda ya, yang seperti ini teman-teman. Nah, jadi nanti ini kita tempel di sini, nanti ya, untuk gunanya memoles atau menghaluskan cincinnya supaya menjadi lebih halus. Oke, selanjutnya kita akan coba mulai cara membuat cincinnya. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, di sini kita telah menyediakan batok, dan jangan lupa dalam bagian batok itu kita bersihkan dulu ya, sisa-sisa bekas kelapa, ampas kelapa itu kita bersihkan. Setelah batok itu bersih, ini kita bor ya, kita bor sesuai dengan ukuran jari yang mana mau kita pakai. Yaitu kita bor, kita bersihkan, kita bor sesuai dengan ukuran jari yang mau kita pakai. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita bor seperti itu, kita potong menjadi kecil seperti ini ya, agak kecil seperti ini ya. Lalu kita buat menjadi dua bagian ya. Jangan lupa itu kita buat menjadi dua bagian. Nah, usahakan ketika dalam pengeboran itu saat batok dalam keadaan masih besar ya, supaya tidak sulit untuk mengebornya. Oke, selanjutnya setelah kita buat dua bagian, nah itu kita amplas. Kita amplas sisa-sisa serabut yang ada, supaya nanti ketika disatukan ya, kita tempelkan dapat merekat dengan rapat. Kalaupun ada celah atau renggang itu sedikit, nah itu bisa ditutupi dengan bubuk-bubuk sisa amplasan kelapa itu ya. Nah itu kita proses kita poles sisa-sisa serabut yang ada ya, serabut batok kelapa itu yang ada sampai benar-benar bersih ya. Lalu selanjutnya setelah kita poles tadi, ini kita potong, kita kecilkan lagi menjadi lebih kecil lagi ya, seperti yang dalam video ini. Nah itu kita kecilkan, kita buat agak untuk bulat sedikit, kita kecilkan ya, seperti ini kira-kira. Lalu setelah itu nanti itu akan kita satukan ya teman-teman, itu kita satukan. Pokoknya lubangnya itu harus sama ya, batok yang satu dengan batok yang satu lagi itu harus sama, jangan berbeda. Tuh kita coba satukan, kita paskan dulu kira-kira pas ya, udah pas atau belum. Nanti kalau sudah pas itu tinggal kita lem ya. Ya kalau kita rasa sudah pas, lem. Itu saya proses mencocokkan dulu. Nah, kira-kira cocok. Kita ratakan dulu ya, kita rapikan lagi. Mungkin ada dataran yang kurang rata, kita ratakan dulu dengan amplas atau dengan gerenda, dengan kertas pasir. Itu kita ratakan dulu ya. Pokoknya teman-teman, itu kita ratakanlah dulu dengan kertas pasir atau amplas gerenda kalau mau lebih cepat ya. Dengan kertas pasir pun bisa, tapi kalau mau cepat amplas gerenda seperti saya ini. Itu meratakannya saya menggunakan amplas nomor grid 80. Oke, ini mungkin saya rasa ini udah cukup rata. Selanjutnya kita akan
kita lem, kita satukan ya kedua batok itu, kedua potongan batok tersebut. Kita lem menggunakan lem Syaiton atau lem Jepang ya. Lem Jepang. Karena lem ini sampai saat ini saya rasa yang sangat kuat ya. Nanti kita lem, kita cocok-cocokkan dulu. Yang penting lubang satu sama yang satunya itu harus sama ya, jangan berbeda. Kita letakkan dulu lem setannya, lem Jepangnya, seperti itu ya teman-teman. Baru dah tinggal kita lemkan aja, kita satukan, ceklek. Nah begitulah kira-kira teman-teman. Cocok-cocokkan dulu ya. Lubang satu dengan lubang satu lagi itu harus pas ya ketika meletakkannya, jangan sampai berbeda. Oke, selanjutnya setelah kita lem ya seperti inilah kira-kira bentuknya teman-teman. Kita cocokkan lagi apakah sudah pas. Nah itulah dia. Nah, itu bentuk setelah kita sudah lem. Jangan lupa kita tambah lagi lemnya dari atas ya. Kalau tadi dari dalam, nih dari atas kita isi lagi lemnya. Selanjutnya itu kan masih ada renggang-renggang di antara sambungan batok itu. Itu kita bisa menggunakan serbuk hasil amplasan batok tersebut. Ya untuk menutupi kerenggangan yang ada di antara sambungan batok itu. Ya, di antara tempelan batok itu. Nah, itu kita isi aja celah-celah itu dengan menggunakan serbuk bekas amplasan batok, teman-teman. Lalu kita kasih lem lagi. Kita lem ya. Kalau masih ada celah kita timpa lagi, lem lagi, timpa lagi, lem lagi, sampai celah itu benar-benar tidak ada lagi. Supaya nanti dalam proses finishing benar-benar rapi. Kira seperti ini teman-teman. Lihat di sini masih ada juga celahnya lagi. Ya, setelah kita sudah kikis agak bulat, nah itu jangan lupa kita kasih lagi serbuknya lagi teman-teman. Kita kasih. Pokoknya nanti ketika finishing selesai, cincin itu tidak ada celahnya lagi, tidak ada kerenggangan lagi, tidak ada sompel-sompel atau bolong-bolongnya lagi. Sudah rapi sebagaimana cincin-cincin yang lainnya. Nah, itu celah-celah itu kita timpa lagi dengan serbuk hasil amplasan batok kelapa ya. Kita timpa lagi dengan serbuk amplasan batok kelapa tersebut dengan lem. Itulah kira-kira teman-teman. Ya, sudah tertutup celahnya, nggak ada lagi. Oke, selanjutnya setelah seperti itu kita amplas lagi. Kita amplas. Nah, karena kebetulan gerenda yang saya buat itu sedang jim panas mati, maka kita menggunakan gerenda tangan ya teman-teman. Lebih enak pakai gerenda yang duduk tadi. Jadi kita nggak hanya satu tangan saja, ini dua tangan kita pakai. Satu memegang gerenda, satu mengamplas ya. Dan hati-hati saat mengamplas. Jangan sampai tangan Anda yang terkena amplas tersebut teman-teman. Oke, seperti itulah kira teman-teman ya. Kita amplas, kita tipiskan sampai dengan sesuai dengan keinginan kita, setipis mana cincin itu ya. Itu kita amplas terus amplas sampai pas ya teman-teman, sampai proses pengamplasan itu rapi. Oke, seperti inilah kira teman. Lalu selanjutnya kita amplas lagi dengan kertas pasir ya, yang grade 400. Tuh, karena di sini kebetulan tempat saya ini paling halus adanya 400, maka saya pakai kertas pasir yang 400 teman-teman. Ya, 400. Sampai dengan benar-benar rapi teman-teman. Itu proses perapian, kita rapikan teman-teman. Oke, kira-kira seperti inilah jadinya ya teman-teman. Nah, ini saya rasa sudah jadi 97%, tinggal 3% pengkilatannya sampai benar-benar kilat dan halus. Tapi saya rasa ini sudah bisa teman-teman.